Ini agak sensitif nih Mas, tapi ya nggak apa-apa harus saya tanyakan. Gimana kabar Pak Jokowi Mas? Pertama ya dia presiden. Iya loh. Ini masih seniman nih jawabannya nih. Kalau Anda sebagai budayawan mulai membaca semiotika Kalau itu saya kan sudah curiga sejak Omnibus Law. wah cocok ini. Loh iyalah. Itu bisa-bisanya lu Ganjar saat itu ngomong sama saya, Mas 80%. Itu bener nih cerita ini. Aku bilang dah 70% aja, aku bilang gitu. Itu aja nggak sampai. Hanya 30% kan gitu. Bukan hanya nggak sampai Mas jomplang Mas. Jomplang itu. Menjelang pemilu, Mas. Ini gila-gilaan, Mas. Oh menjelang sudah. Ya, menjelang 2-3 hari itu. Oke. Apa yang terjadi di situ? Mereka memakai duet. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA Kepala Suku Mojo. Teman-teman, ini tamu bener-bener istimewa ini. Karena sudah lama nggak ketemu. Terakhir ketemu ngobrol dari jam 7 sampai jam 1 pagi. Iya. Beliau itu banyak dikenal orang sebagai politikus, tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai seniman politik. Mas Toto Hedi Santoso. Halo Mas. Halo Mas Tohet ini. Selamat loh Mas kepilih jadi anggota DPR lewat pertarungan yang sengit. Oh iya betul, dan terima kasih ya ucapan selamatnya. Kemarin memang sangat sengit ya Mas ya. Cenderung brutal ya. Mas kan Mas Toto ini tahun 2019 kan nggak nyalon ya. Itu ngurusin DPW kan? Ya istilahnya kalau di PD itu DPD ya, sebagai sekretaris DPD ya. Terus kemudian maju lagi. Ya di 2024. Langsung ke tingkat DPR. Ya betul. Gagap nggak Mas kayak gitu itu? Sebenarnya kalau ngomong gagap enggak ya, sebenarnya kan nggak ada perbedaan yang signifikan menjadi calon tingkat 2, tingkat 1 maupun pusat. Sebenarnya kalau soal kegagapan nggak ada itu. Nggak ada ya? Biasa aja gitu. Kalau waktu dulu yang nyalon pertama kali tahun 2009 ya kalau nggak salah. 2004. 2004 ya? Ya. 2004 itu DPRD 2 ya? Ya betul. Sleman ya? Betul. Itu gagap nggak Mas? Sangat nggak gagap karena saat itu pilihannya itu namanya proporsional tertutup. Oh iya, Ding. Dan aku ketua partai kalau waktu itu. Jadi nomor 1 kan aku. Tinggal ngerokok gitu kan jadi gitu lah. itu 2024 meski saat itu sudah dengan memilih nama. Kurang lebih kayak begitu. Kalau kemudian 5 tahun lagi naik 2009 di DPRD 1. Betul. Itu juga nggak ada gagap-gagapnya. Enggak juga. Nah, ini sebenarnya ceritanya menarik itu. Ya, silakan Mas. Jadi 2009 itu aku ini pimpinan partai nih di Sleman. Di Sleman ya. Nah, kemudian ada kawan, aku nggak usah sebut nama. Karena dulu kita berpikir itu proporsional tertutup. Jika aku ada di situ, kan ada aturan di partai itu, sehabis DPC, PAC, nanti baru DPC lagi, kayak begitu ya, dan di scoring sedemikian rupa. Nah itu ada kawan itu pengurus DPC, tetapi jika aku maju di dapil itu, kebetulan satu dapil sama dia, maka aku nomor 1, kemudian PAC-nya nomor 2, dia nomor 3, harapan untuk jadinya kecil. Okay. Nah, singkat cerita kemudian udah aku yang naik aja ke provinsi gitu. Sakjane ora gelem naik ya jenengannya. Kalau ngomong positioning kan enak di tingkat 2. Oh iya, kenapa Mas? Gini, aku ini ketua partai. Iya. Kalau partainya menang otomatis aku ketua DPRD. Ini maksudnya ketua partai di Sleman ya. Iya, pada saat itu. Tapi jangan salah loh, Sleman itu
kabupaten terkaya di Indonesia loh salah satunya. Masuk sih terkaya? Iya, salah satunya. Kalau 10 ya masuk 10 besar. Kute. Iya, masuk 10 besar 10 besar. kabupaten terkaya. Tapi kan? dia paling kecil gitu. Tapi dibanding 400 sekian kan. Ya, itu kabar baiknya. Oke. Tapi kabar buruknya kan di Sleman juga harus dicatat itu. Ada 3 kecamatan itu yang standar kemiskinannya di bawah. Sangat di bawah. Oh, disparitasnya tinggi ya? Iya. Dibanding Condong Catur Iya, gitu. betul. Jomplang ya? Betul, tuh namanya tempel. Terus 2 kecamatan yang lain aku agak lupa. Jadi 2023 itu ada laporan bahwa DIY ini menjadi salah satu provinsi termiskin. Provinsi termiskin di Jawa. Di Jawa. Nah, ini ketika kita breakdown sampai di kabupaten, Sleman itu memiliki andil menjadi miskin. Ada 3 kecamatan. 3 kecamatan. Kurang ya? lebih kayak begitu. Ya, Anda sempat menjawab itu. Apa sih maksudnya kemiskinan? Ini soalnya intelektual ini. Jadi dibantah semua teori kemiskinan itu oleh Mas Tauhid ini. Tapi kita nggak ngomong itu ya. Nggak usah ngomong itu ya. Gini, Mas. Jenengan itu sering saya lihat atribusinya itu ya kalau sekretaris DPD, PDIP, DIY itu banyak orang tahu. Iya. Tapi sering juga pemerhati budaya. Iya. Itu gimana itu? Kok? Oke. Ya saya tahu Anda punya sense of art yang sangat tinggi, tapi ya bolehlah cerita-cerita itu. Ya pertama kan kalau ngomong passion ya. Dari dulu kan memang saya lebih tertarik di dunia seni gitu loh. Nah, maka saya bergaul dengan seniman, pertama itu baik ketika saya di Jogja maupun di Jakarta, kemudian berkarya juga di dunia seni. Hanya saya ini kan nggak konsisten. Maksudnya nggak konsisten begini, ini saya mau beri gambaran. Tahun 95 saya bikin pertunjukan terakhir di Taman Ismail Marzuki bersama kawan-kawan ya. Di situ ada Boy G Sakti, ada Wayan Sadre, ada Afri Salmalna, ada Agus Wage, Restu Imansari. Wah, nama-nama besar semua tuh. Nah, 95. Tapi habis itu saya vakum. Apa Mas vakum? Wegah. Wah, artinya capek gitu loh. Capek nyeni. Ya. Terus saya aktif di politik kan kemudian mulai 97-98. Iya. Nah, ya saya kemudian di politik asik di situ. Nah, tiba-tiba kangen. 2016 kan kemudian aku menulis lagi tuh. Namanya Semangkuk Sup Makan Siang atau Kultur Stelsel. Aku pentaskan tuh bersama kawan-kawan Jogja. Itu ada Wani, Darmawan, siapa itu Rendra itu siapa namanya? Naomi. Bukan, Rendra yang main WR Supratman itu siapa? Aduh, Rendra aku lupa. Theo dan sebagainya. Udah. Habis itu masih kutulis lagi nih. Namanya Dongeng di Sekitar Kematian Ayah. Tapi itu monoplay. Lalu aku banyak menulis. Antara lain Barberce dan Upacara Pemakaman Seekor Kerbau. Tetapi minatku untuk bikin pertunjukan sudah surut lagi. Nah gitu. Nah, mungkin karena aktivitas di partai politik kan juga apa ya, ketat ya? Ketat. Kurang lebih kayak begitu, sehingga seperti itu nggak terpikir lagi. Nah, di samping itu kenapa saya ada enjoy-nya di partai politik? Kan di dalam kongres di Bali, yang kemarin, yang memilih Bu Ketum juga ya. Itu Yogyakarta dalam ini DIY mengusulkan yang disebut jalan budaya. Oh, itu mesti buah pikir Mas Tauhid ini. Ya, salah satunya lah itu ya tim lah gitu tuh. Nah, itu kemudian disahkan di dalam kongres kan, maka kemudian Jakarta membuat Badan Kebudayaan Nasional. Tapi harus dicatat sebenarnya duluan Jogja bikinnya. Badan Kebudayaan Nasional Yogyakarta. Nah, mungkin karena saya
suka terhadap jalan budaya itu, sehingga saya di partai jadi ya ini ketemu rumah juga begitu itu loh. Ini rumahku sendiri, meski ekspresinya agak berbeda dengan misalnya kita kayak dulu bebas mau ngapa-ngapain. Kalau ini kan ada kode tersendiri yang begini yang nggak usah lah kayak begitu. Iya. Kurang lebih gitu. Nah, Mas, kenapa dulu waktu aktif berpolitik atau tertarik politik memilihnya PDI? Waktu itu masih PDI kan? Oh ya, Kenapa nggak Golkar misalnya? tak kasih cerita ya. Iya. Om saya namanya Benuh Harjo. Itu bendahara DPP PDI. Ya. Om saya yang lain yang bikin Universitas Jana Badra. Jana Badra, iya. Namanya Sudrasman. Itu kan PNI. Yang embrio daripada PDI. Dari dulu saya juga nyoblos PDI, jangan salah. Cuma saya memang nggak aktif di organisasi tersebut. Oh, Tapi darah biru PDI ya memang ya, PNI. biru sih enggak lah. Iyalah. Enggak, ya abu-abu lah gitu tuh ya. Oh, semua nama-nama itu nama-nama besar di Jogja kan? Iyalah, iya. Tapi kan beliau memang darah biru politik. enggak juga. Jadi yang jelas cuma nama-nama itu kan sebenarnya sudah dilupakan oleh bahkan oleh kader-kader hari ini gitu. Bahkan mereka nggak tahu siapa itu, siapa beliau. Dan itu menurutku menjadi lumrah. Kenapa lumrah? Emang orang Indonesia tahu sejarahnya? Secara umum aja. Orang Indonesia mana paham sejarah bangsanya. Ya. Nah, jadi kalau kemudian lupa nama-nama seperti itu ya aku kok maklum gitu itu. Ya, oke. Ketika memilih PDI dan kemudian bertransformasi menjadi PDIP itu enggak ini Mas, sudah mantep memang berpolitik gitu. Atau itu kegiatan sesaat karena itu menjelang reformasi gitu. Kan ada yang kayak gitu. Oke. Iya. Jadi pertama begini, saya nggak punya minat di politik dari dulu. Tapi kan itu ada menurutku drama kemanusiaan yang luar biasa ya. Betul. Tahun 1996. Iya, Kuda Tuli. Kuda Tuli. Iya. Nah, ini bagi saya mengerikan. Pada saat itu mengerikan dan mungkin ya waktu itu berarti umurku kan masih muda gitu dibanding hari ini. Wah, ini saatnya dong ini ikut memperjuangkan demokrasi. Dan ini pintunya partai politik. Kan kalau kita lihat salah satunya ya korbannya itu Tony Prabowo loh. Jangan salah loh kamu. Tony Prabowo. Oh ya, iya. Oh ya, oh Mas Toya. Komposer itu. Iya. Itu kan kawanku itu. Oh, ya, Anda juga komposer. Saya komposer. Ini komposer besar loh Komposeran kalau aku bikin lagu tapi nggak bagus lah. Nah, intinya begini. Pada saat itu kok ada ya peristiwa gitu dan kemudian saya nggak kok bisa Mas Toya apa ya yang jadi korban? Jadi gini, ada cerita. Pada saat itu kan peristiwa Kuda Tuli itu pagi ya. Iya. Nah, siang hari sekitar 2:30 itu sebenarnya sudah merambah sampai ke Gondang Dia, bukan hanya ke Diponegoro. Iya. Bahkan Salim, Mbak. Ya, sampai situ. Nah, Cikini itu kan nempel ini sama Gondang Dia. Nah, di Cikini di Taman Ismail Marzuki itu kan biasa ini seniman-seniman itu kan di situ masuklah ini orang-orang ini lah kita nggak tahu. Banyak lah. Ini ada apa? Itu gebuk ini Tony Prabowo ini. Nah, kemudian, kok sampai kayak begini? Maka kemudian, wah ini saatnya saya ikut nggak hanya nyoblos PDI, tapi aktif di dalamnya. Iya. Untuk memperjuangkan. Itu mirip demokrasi. Kayak UGM waktu diserbu. Ya, kurang lebih kayak orang-orang yang kuliah kan akhirnya dipukulin semua. Betul. Tapi itu membangkitkan kemarahan makin marah mahasiswa karena mereka lagi anak-anak kuliah dileboni tentara. Iya, itu kan sama dengan 96. Itu kan masyarakat Jakarta notabene tidak semua PDI. Betul. Itu marah kepada pemerintah Indonesia. Iya. Nah, saya yang sebenarnya darah PDI tapi hanya nggak aktif, ya lebih marah lah. Ini kan
Ya satu itu saudara-saudara sebangsa, kenapa dianiaya kayak begitu? Nah gitu itulah marah lah kurang lebih. Disitulah itu angle yang membuat saya memutuskan diri, udah aku masuk partai politik. Kurang lebih kayak begitu itu. Oke, Mas, sekarang balik ke soal dewan-dewanan ini. Dewan beneran, Ding. Sewaktu panjenengan ada di Sleman maupun di DPRD 1 Jogja, apa isu yang sebetulnya paling penting menyangkut Jogja, Mas? Jadi begini, pertama saya nggak pernah melihat Jogja sebagai lokalitas tok, itu pertama yang dalam pikiranku. Oke. Jadi kalau di Sleman itu saya sangat kenceng terhadap isu lingkungan hidup. Nah, di dalam pikiranku saat itu bahwa ini Sleman ini adalah tempat bertahan hidup bagi DIY karena sumber air bersih betul. yang sedemikian rupa. Maka aku menawarkan satu gagasan yang aku sebut itu ekoakuntansi. Ekoakuntansi. Artinya begini, kalau Sleman bersedia menjadi yang mempertahankan air, artinya perindustrian manufaktur gitu itu nggak usah ada di Sleman. Harus ada di hilir ya, di bawah betul, lah ya. misalnya di Bantul. Iya. Tetapi yang disebut ekoakuntansi itu Bantul harus memberi kompensasi terhadap Sleman. Sehingga bukan kayak perjuangan ini sendiri atas nama otonomi sendiri. Tetapi menjadi sesuatu yang saling berkait. Itu yang di Sleman, yang gagasan utamaku. Tetapi kan di dalam perkembangannya, waktu saya menjabat itu malah ngurusin orang yang dihilangkan haknya. Nah, apa tuh? Lurah, namanya Irsyad. Pak Irsyad itu Lurah Sariharjo sini. Oh, Sariharjo, iya. Iya, itu terpilih menjadi lurah di dalam pemilihan. Tetapi 12 tahun nggak pernah dilantik. 12 atau 14 tahun. Aku lagi krungu loh, Mas. Loh ya? Oh iya. Nah, Lurah Sariharjo ya? Sariharjo. Nggak jauh dari sini. Dan orang itu kemudian setelah 12 tahun itu mengalami ya stres atau apa. Kurang lebih kayak begitu ya. Sehingga waktu itu saya jadi ketua komisi ya. Komisi A. Bidang pemerintahan. Sering menghadap saya. Nah, kalau menghadap itu lucu itu. Jadi, kalau kita bagi waktu itu 5 menit dia bicara, maka 1 menit pertamanya dia sangat ramah gitu loh. Sangat bagus tata bahasanya gitu itu. Menit kedua mulai goncang itu tata bahasa. Menit ketiga memuncak, 4 semakin nggak ketata dan histeris. Sampai terakhir. Nah, kemudian aku mempelajari ini sebenarnya kenapa? Nah, rupanya di periode yang kemarin sudah banyak menghadap, tetapi dewannya kurang atau tidak, atau belum gitu ya kata yang tepat, berhasil. Maka kemudian saya berkomitmen orang ini harus diberikan haknya. Apapun alasannya. Kan begitu. Betul. Nah, akhirnya saya berjuang sampai di DIY pada saat itu dengan Biro Hukum. Apa hambatannya? ABCD. Hambatannya karena katanya ijazahnya palsu. Ternyata enggak. Dan kemudian di dalam persidangan dia menang terus. Kenapa tidak dilantik? Nah, akhirnya singkat cerita ya Mas Putut ya. Iya. Akhirnya dia dilantik. Nah, tanpa perlu kita ketahui apa sebab sebetulnya ya. Ya sudah ketahuan sebabnya. Semua syarat dia memang harus dilantik. Enggak, maksudnya kenapa dia tidak dilantik? Padahal semua sudah sesuai dengan prosedur. Ya, itu pertanyaan kita kan gitu itu loh. Nah, pada saat itu saya coba terus-menerus perjuangkan, nah, akhirnya dilantik. Ya sudah. Nah, Anda tahu nggak cerita ini membuat saya didatengin polisi. Menarik nggak itu? Kenapa? Enggak, sebelum itu Mas. Kenapa kok dia nggak dilantik-lantik ternyata? Ya itu tadi dianggap ijazahnya palsu. Kemudian apalagi saya lupa ya persisnya. Okay. Nah,
Sudah berjuang, sudah di pengadilan, menang, tetap aja nggak dilantik. Nah, tetap nggak dilantiknya itu kenapa? Lah inilah yang jadi misteri. Oh, sehingga Anda didatangin polisi. Enggak, kemudian ini kan sudah diperjuangkan lama. Oke. Dan orang ini kaya raya loh, jangan salah. Loh, lurah di Sleman tuh rata-rata kaya raya. Jadi kamu tahu nggak tanahnya itu di sekitar Hayat itu? Iya, Sariharjo kan daerah Palagan situ kan. Nah, mungkin ada kecurigaan saya memperoleh banyak hal dari perjuangan itu. Ada yang dan melaporkan lah. Iya. Nah, maka kemudian intinya saya bilang. Ini bilang sama polisi nih, Mas. Sama polisi. Dan saya marah. Oh ya, kali. Oh, bukan soal itu. Itu datangin, bayangkan jam 6 pagi. Di rumah saya dengan 10 sampai 12 orang mengatakan bahwa ini ada apa-apanya. Kan anak-anak saya masih kecil saat itu. Yeah. Kan ketakutan anak-anak itu. Betul. Maka ketika anak-anak saya sudah berangkat sekolah, saya marah. Saya marah betul. Anda bekerja berdasarkan apa? Ada surat masuk. Surat masuk dari siapa? Dia tidak menjelaskan. Padahal Anda itu anggota DPRD loh ya? Iya. Masih bisa dibegitukan ya? Iya, itu bayangkan itu. Lah iya. Dan ini cerita nyata. Nah, akhir singkat cerita, polisi juga minta maaf. Ya sudah Pak, tapi jangan pernah mengulangi model-model kayak begini. Loh, mengulangi yang mana? Kan itu membela warga. Enggak, maksudnya mengulangi orang seperti saya. Dicurigai, tapi kemudian baru dicurigai didatangi dengan banyak orang banyak aparat. Atas nama kepolisian. Pakai mobil dinas lagi. Oh, maksudnya Anda yang bilang jangan diulangi lagi. Jangan diulangi lagi yang seperti itu. Saya bilang gitu. Nah, itu cerita. Jadi cerita gini loh Mas Putut. Memperjuangkan orang, tapi kemudian mendapatkan sesuatu dari aparat. Nah, sebenarnya saya bisa menangkap. Kenapa seperti itu? Karena orang itu pada mulanya sangat kaya raya. Sudah habis tanah. Untuk memperjuangkan nasibnya itu. Lah mungkin saya dianggap sebagian dari itu. Nah, tapi ya insya Allah kan nggak mungkin saya kayak begitu. Mas Toto. Oh, iya, bukannya Mas Toto lah. Ya kan kawannya Putut kan itu lah. Ya. Oke, Mas. Selanjutnya ini ya. Ini agak sensitif nih, Mas. Tapi ya nggak apa-apa harus saya tanyakan. Gimana kabar Pak Jokowi, Mas? Pertama ya dia presiden. Iya lah. Ini masih seniman nih jawabannya nih. Iya kan dia. Kabarnya ya saya nggak begitu kenal ya. Setahu saya dia presiden. Nah, begitu aja. Kabarnya ya nggak tahu. Lah kalau saya baca di koran ya masih jadi presiden kan. Masih. Iya sudah. Waktu beliau sen kiri beloknya ke kanan itu, Anda shock nggak sebagai orang senior PDIP? Senior sih enggak ya, tapi ya orang lah gitu. Ya, senior. Apa gilanya Panglima ini? Jadi kan gini, ya nggak ada orang PDI nggak shock terhadap itu. Tondo-tondonya nggak kebaca, Mas? Tondo-tondonya? Enggak ya? Enggak, wong ini kita rakernas. Itu Pak Jokowi masih ada. Iya, rakernas. Dan bilang kepada Ganjar itu, Mas Ganjar itu. Iya. Sedemikian rupa. Ya nanti bilang Mas, nanti pertama setelah dilantik itu kan. Itu kayak kan? Begitu. Yang harus dilakukan ini gitu kan? Kan kita nggak bisa membaca apapun di situ. Bahwa kemudian ketika acara 17-an dia pakai Amangkurat itu kan bukan semiotika yang terlalu membuat kita harus, ini ada apa kan begitu. Ya. Kalau Anda sebagai budayawan mulai membaca semiotika kalau itu. Kalau saya kan sudah curiga sejak Omnibus Law. Wah, cocok ini. Loh iyalah. Sejak saya itu. pikir dulu ini gimana ini saya pikir orang PDIP mendukung Omnibus Law semua. Ternyata ada juga yang enggak ya. Tidak, saya ini gini ya.
ada satu ruang ya luwih gede timbang iki ya. Nih. Iki ruangnya kepala suku, iki anggota dewan, Pak. Enggak, maksudnya gini, itu banyak anak-anak muda, apakah itu GMNI, apakah itu anak-anak yang suka aktivis seni, itu suka datang ke kantor saya, bicara tentang ya, pemerintahan macam-macam. Saya selalu kepada mereka ngomong, saya beri satu catatan kritis ya, tapi itu ruangmu di sini, nggak usah keluar, supaya kamu tetap memiliki kritisisme. Wah, aku ceritakan itu. Lah ini perbedaannya dengan cara berpikir Soekarno, aku ceritakan. Nah, ini hanya untuk kamu, supaya kamu belajar gitu ya, itu loh. Betul. Begitu aku keluar ya mereka gitu aja. Artinya sejak itu sudah ada. Gitu. Iya, sudah sejak itu ya. Bahkan sebenarnya ada yang lain, cuma ya cukup itu. Iya, cukup itu. Nah, tapi kemudian tetap Anda sebagai Panglima ya, tetap berjuang. Panglima itu Mas Pacul aja kalau manggil saya Panglima gitu. Nah iya, ya kalau Pak Pacul manggil Panglima apalagi yang lain. Melangkah lah itu, Mas Pacul kan suka bergurau. Dan itu kan ya seniorku ya, dalam pengertian usianya ya. Jadi dia itu kalau di UGM aja senior kamu jauh loh. Yo jauh, saya sama Cak Imin aja jauh. Iya. Saya sama Mas Ganjar itu beda 8 tahun. Nah. Beliau sama Mas Ganjar kan masih ada beda kira-kira berapa ya? 5 tahunan. Kalau nggak salah kan dia masuk tahun 75 ya. 75. Saya lahir 77, Mas. Nah, kamu kan bareng dengan aku. Saya tahu usia jenengan 62 tahun. Betul. Tapi masih oke. Ya iyalah, olahraga sama berkeseniannya masih. Ya masih. Nggak balik tadi itu, Mas. Yang tadi itu. Yang soal Pak tadi itu, ketika Pak Jokowi sudah sennya sudah jelas, Anda sebagai Panglima ini bikin statement ke publik nih. DIY Ganjar menang 70%. Betul. Ternyata 30%. Saya tidak hanya di DIY ngomong. Jadi waktu itu acara di Gelora Bung Karno. Iya. Saya didatengin wartawan-wartawan termasuk CNN TV itu. Berapa targetnya? 70%. Iya, DIY kan. DIY. Bahkan saya ditanya Ibu Ketua Umum, Bu Mega, ketika datang di DPD, ini Jogja berapa persen besok? 70, Bu. Dengan mantap aku ngomong, 70%, Bu. Ayo. Oke. Nah, kurang lebih kayak gitu. Iya. Itu ada Mas Ganjar itu ya. Iya. Itu bisa-bisanya lu Ganjar saat itu ngomong sama saya, Mas, 80%. Itu bener nih cerita ini. Aku bilang 70% aja, aku bilang gitu. Itu aja nggak sampai. Hanya 30% kan gitu. Bukan hanya nggak sampai, Mas, jomplang, Mas. Jomplang itu, Pak. Apa sebabnya? Miskalkulasi rasanya nggak mungkin. Nah, Anda itu pengalaman tempurnya kuat di lapangan gitu ya. Pemikir. Apa nih? Nah, oponehnya lebih ke miskalkulasi rasanya enggak gitu. Jadi apa yang membuat dari 70 kok turun jadi 30? Yang pertama, apa yang terjadi, Mas? Kalau di Jogja ya? Di Jogja ya. Pertama itu saya nggak bisa verifikasi ini ya. Tetapi banyak laporan kepada saya. Menjelang pemilu, Mas, ini gila-gilaan, Mas. Oh, menjelang sudah. Ya, menjelang 2-3 hari itu. Apa yang terjadi di situ? Mereka memakai duet. Begini. Mbok ditangkap, aku kan bilang gitu kan normatif omongan gue gitu loh. Ya gimana Mas nangkapnya kayak gitu-gitu tuh. Lapor polisi ya. Lapor polisi ya. Gimana? Susah kan? Nah intinya gini loh Mas Putut. Memang ada situasi di mana kami seperti nggak bisa bernafas. Iya. Itu sungguh loh. Karena kalau ngomong militansinya kawan-kawan sangat luar biasa. Tetapi
di dalam tempur itu kan juga ada logistik ya. Logistiknya memang kami kurang. Saya mau cerita tentang gambar aja. Suatu hari saya ketemu nih sama Mas Marwoto, Kawer, dan kawan-kawan. Dia bilang, head, gitu. Panggil saya kan Edi. Iya Mas, aku kira njaluk duit apa-apa karo kowe. Ning mbok aku njaluk gambare Ganjar. Iki kabeh wong do njaluk. Waktu itu kehabisan kita. Oke. Nah, tapi mosok sekelas Tauhid nggak bisa. Loh ini kan sudah kita sebar. Banyak, tetapi kan banyaknya itu nggak sebanyak mereka. Lalu kan ada emosional tertentu. Loh, ini soal gambar ini aja. Iya. Itu kan psikologi tuh, yang kayak gitu. Itu kita udah kalah. Gambar itu mahal loh, Mas. Betul. Nah, artinya yang kita adakan itu ya semampu kita. Nah, baru terakhir, kurang 4 hari kita dapat gambar banyak sekali. Tetapi ya sudah, bahkan mendistribusikannya sudah semakin susah. Kayak begitu. Saya nggak tahu apakah ada pergeseran moralitas di dalam masyarakat atau bagaimana, saya tidak tahu persis itu. Ya. Tetapi yang jelas kan begini. Tapi rasa sesak tadi jenengan rasakan dan tim ya? Sangat rasakan. Ya. Walaupun tetap nggak pernah berpikir akan 30%. Ya minimal 51 gitu ya. Tetap menang gitu loh. Iya. Jadi jangan salah ya, yang namanya harapan. Dan kemudian ketika kita berjalan itu mengalami kesesakan, harapannya lebih maju dari kesesakannya. Itu konon optimis gitu loh. Optimisme itu kayak begitu. Tapi yang itu sangat susah itu Mas, kalau panoramanya begini. Ini di kampung saya ada 1, 2, 4, 5 TPS ya, 5 TPS. Di TPS saya kan ikut lihat nonton gitu. Pas dihitung itu optimisku luar biasa loh. Bayangkan, Ganjar Pranowo. Setelah hitungan berapa baru Prabowo. Ganjar Pranowo. Anies. Wah, menang ini bro, gitu tuh loh. Pulang aku ditelepon tetangga gitu, Mas, kene Ganjar kalah. Wah, apa? Sebelah lagi kalah, kok bisa? Gitu tuh. Nah, nggak berapa lama DPD kan sudah nelpon staf yang aku minta untuk apa namanya? Merekap lah ya. Mas kawan. Wah, dihitung. Udah, habis itu yang kulihat hanya satu. Apa Mas? Jawa Tengah. Wah, ini komandan Pacul. Baru agak ayem aku. Ketika Jawa Tengah juga kalah gitu loh. Kan bayangin itu gitu loh. Jadi ini harus jujur aku katakan seperti itu. Kalau nggak salah, kalau di sini 30, Jawa Tengah itu berapa ya? Lebih. 4 enggak, lebih tinggi. Iya, lebih tinggi. 43 atau 40 gitu. Jadi kan karena aku ini sering dengan Mas Bambang Paco, jadi waduh, nanti kan takut juga aku dimarahkan gitu ya. Gimana Jogja kamu itu? Paling tidak dengan kondisi gitu dengan nggak gitu dimarahin, kan, Pak. Ya bener kan, kemudian aku ketemu Mas Paco lagi gini aja dia. Jadi kita ngobrol apa Mas? Ya duduk-duduk aja lah, ya, terus gini-gini aja. Ya sudah. Kurang lebih kan kita harus melaporkan sesuatu gitu loh. Oke, Mas, dengan pelajaran politik yang seperti ini, apa yang bisa diambil hikmahnya ini? Dengan kondisi yang sudah dialami PDIP dalam konteks Pilpresnya ya, 2024. Iya. Ada yang mesti dievaluasi, direvisi, atau diperhatikan dengan cermat, apalagi ini menjelang Rakernas ya. Iya. Jadi menurut saya kan begini ya. Yang pertama-tama harus dilakukan adalah kembali membangun soliditas. Karena kita nggak usah ngomong yang di luar sana kayak apa. Dalam dulu dikuati. Nah itu tentunya kita punya banyak hal
infrastruktur untuk menguatkan itu. Karena kita punya basis ideologi. Itulah. Nah, Iya. dengan demikian, maka kita harus kembali kuat di dalam ideologi itu, kemudian bagaimana mencoba mengimplementasikannya. Dalam gambaran besarnya begini, kadang-kadang kita itu harus berpikir, menjadi banyak sekali itu bagus. Ya. Tetapi ketika banyaknya itu tidak terorganisir, Betul. itu Kerumunan lah ya. menjadi kerumunan. Ya, jadi gampang buyar. Dan tergodanya kita menjadi partai elektoral, seperti partai-partai yang lain itu harus kita mulai cermat terhadap hal ini. Kan gini loh Mas Putut, saya nggak sombong ya. Ya. PDI itu kalau berkarya 5 tahun loh Mas. Tak beri contoh. Kemarin ada COVID, bener ya? Betul. Kami ini punya Baguna yang tiap hari mengurusi COVID itu, bahkan yang meninggal itu sehari kami makamkan 22 orang, segala macam dari Gunung Kidul sampai Sleman. Teman saya ada Mas yang Baguna. Dan saya melihat sendiri betapa militannya mereka. Betul. Luar biasa itu. Bagaimana kita nyemprot dan kemudian karena tim Baguna ini bisa namanya itu apa ya? Kalau bahasa Jawanya pemulasaran. Memelasari ya. Yang artinya merawat orang meninggal. Orang meninggal itu dengan prosedur COVID dan acara sesuai agamanya, maka Nahdlatul Ulama Kulon Progo itu minta pelatihan ke kami. Dan kami latih seperti itu. Nah, kemudian bahkan yang namanya apa ini? Yang ngurusi bencana itu apa namanya? Betul. Ya. Itu selalu kerjasama dengan kami untuk masyarakat. Nah, yang kayak begini ini kemarin itu memang sempat lalu apa yang kita gunakan ini kok nggak dicatat oleh masyarakat. Mereka, saya menjadi saksi bagaimana Baguna PDIP waktu COVID di Jogja itu luar biasa. Betul. Nah, itu sempat mengguncang kami. Kalau begitu, kenapa hanya kerja 5 tahun hanya kalah dengan 2 hari kan? 2 hari dan rupiah. Dan nggak kalah loh, tetap menang loh DIY. Oh iya. Dan Indonesia juga menang loh. Iya Mas ya. Yang kalah kan presiden gitu loh. Iya. Nanti salah masyarakat. Menang masih PDIP. menang lah. Jaya lah PDI. Di Jogja masih menang berapa persen ya Mas? Dan kita naik 2 kursi loh untuk DIY. Malah 2 kursi ya? Iya, dari 17 menjadi 19. Bahkan melebihi kursi waktu reformasi. Ini baru tahu saya. Iya. Naik ya? Iya, saya kira naik. turun 2 kursi. Naik 2 kursi. Sorry ya. Naik 2 kursi ya. Naik 2 kursi. Jadinya artinya berapa apa? Mas sekarang Mas? 19 ya. Tapi tetap belum bisa mencalonkan gubernur. Kamu kurang ajar. Sorry Mas. Ini pendekar keistimewaan ya. Sleman naik nggak Mas? Sleman turun. Tuh turun. Ya kan Sleman. Masih bisa nyalonin sendiri? Masih berapa turah. Kursi? Berapa kursi Sleman? 13, syaratnya kan 10. Oke. Masih turah kursi kita. Memang turun. Kulon Progo naik. Kalau Kulon Progo karena jenengan kawal terus. Iyalah ya mereka bekerja simultan nggak cuma. Kulon Progo naik berapa Mas? 1. Bantul naik. Oh ya? Iya. Kamu mau tanya yang turun? Satu kursi. Ya. Saya tahu yang turun. Mana? Kota. Sama Gunung Kidul. Betul. Yang unik adalah Gunung Kidul kok bisa turun. Ya, aku nggak bisa jawab. Iya. Kayaknya ada misteri terselubung. Kita ambil ya. Enggak tinggal hiasan tok. Oke. Terus? Ke Bantul naik berapa, Mas? 1 ya. Kota ya yang turun 2 ya. Iya. Kota turun 2, Gunung Kidul yang agak parah. Gunung Kidul. Enggak turun 2 juga. Oh, 2 ya. Bukan 4 ya? Bukan. Ini loh. Tapi Mbak Endahnya yang nggak jadi. Mbak Endah nggak jadi. Itu agak tragis itu. Ya. Rasanya ada, mohon maaf ya, mungkin ada operasi khusus ya. Hampir nggak masuk akal saya ya. Anggota DPRD, ketua DPRD, ketua partai
nggak jadi, padahal hanya butuh berapa sih suara, Mas? Ya. Iya kan? Ya, memang ini agak ironis dan mengganggu pikiran ya. Iya, iya. Artinya Endah itu kan sangat berani gitu loh. Saya pernah wawancara beliau, Ya. luar biasa. Tapi mengalami itu, nah ada faktor-faktor yang kita nggak sepenuhnya tahu. Jadi, Betul, betul. jadi aku juga nggak bisa ngomong. Iya, kayak iya, gini. iya. Misalnya kamu ngomong teater, aku oke gitu. Oke. Oke, Mas. Heeh. Nah, waktu Anda mencalonkan diri sebagai anggota DPR, Mm-mm. nyun sewu ya, kalau saya pertanyaannya agak lebih Mm-mm. gitu ya. Ada keyakinan menang nggak, Mas? Ini dapil neraka loh ini. Ada. Ada. Wah, ini cocok. Aku Iya. seneng karo wong optimis Jadi ini, Mas. kerangkaku bukan optimisme sama pesimisme. Oke, apa tuh? Tapi pokoknya Kerangkanya. aku selalu yakin aja bahwa aku akan katut. Gitu loh. Memang aku sudah yakin bahwa nggak akan nomor 1. Karena lawanku incumbent loh ya. Lah ya justru itu. Tapi aku yakin aja bahwa aku jadi. Nggak tahu itu dari mana gitu. Ya mungkin kan aku orangnya kusuk ya. Kamu tuh gimana sih? Iya, Ada keyakinan incumbent loh. Ada keyakinan. aku. Dan tinggi sekali itu. Suaranya tinggi, sangat tinggi ya. Sangat tinggi dalam konteks, mohon maaf Mas. Di tengah serangan yang luar biasa tadi gitu loh. Ya. Mungkin kalau nggak ada serangan Anda mungkin ya 120-an lah ya. Iya mungkin ya. Iya kan? Kalau ngomong mungkin paling gampang lah. Jadi kalau Enggak, dengan mengandaikan tadi sempat kita ngobrol di Cangkringan kan biasanya Oh, Anda ya, dapat 11.000. ya, ya. Tiba-tiba mendapat 2.800. 800 ya. Iya memang. Gitu. Iya kan? Ya artinya gini, supaya adil ya. Kalau ngomong mungkin kita bisa memungkinkan sehiperbola kayak apapun. Oke. Tetapi mulai dari pertanyaanmu itu kamu yakin bahwa aku itu entah kenapa yakin. Entah kenapa. Tapi kan mungkin juga Mas Pacul tuh banyak omong juga ya sama aku. Udahlah kamu, udahlah nanti jadi kayak gitu ya. Faktor luarnya ngomong tapi di dalam diriku juga ngomong aku akan jadi itu tuh loh. Oke. Mas, agenda apa yang akan Anda bawa di Jakarta sebagai representasi warga Jogja? Pertama begini ya, aku tuh harus menyesuaikan diri dulu dong di Jakarta. Angel ya urip ning Jakarta. Angel, kan bahasa Indonesia aku TOEFL-nya belum tinggi. Bukan itu juga jagong ya kangelan. Ya, jadi gini lah, aku Ada konco. Jajal reso jagongan ning omah sok ngundangi konco to. Itulah, jadi aku ya ingin tahu irama mereka. Oke. Kan aku akan menyesuaikan diri, nggak ada agenda yang ini kecuali itu adalah agenda partaiku. Jadi orang boleh memaknai pejoratif tentang petugas partai ya, silahkan. Ya. Tetapi aku memahaminya itu justru karena aku petugas partai, maka aku harus melakukan sesuai dengan visi, misi ADART partai. Apa itu? Ya sama dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Karena berpolitik itu ya bernegara. Ya. Nah, sehingga apa agenda partai itu pertama-tama yang harus saya jalankan. Kan di bawah tadi kita cerita agak berbeda memang dengan Yogyakarta gitu loh. Di Yogyakarta kan aku waktu itu memang kamu harus ini loh, perjuangkan keistimewaan sedemikian rupa, bahkan kamu harus kawal sampai kepada peraturan daerahnya supaya keutuhan keistimewaan itu berjalan sesuai dengan apa ya, ruhnya masyarakat Jogja. Dan aku coba kawal kan. Emang masih ada Mas yang mengganggu keistimewaan Jogja? Bukan sudah ada, tetapi segala sesuatu kan pasti berkembang. Ya. Ya dari perkembangan itu kan bisa aja kan orang kemudian melakukan sesuatu yang ya mengkritik. Menurut saya itu baik. Ya, ya. Supaya kita saling ada introspeksi. Nah, Anda kan budayawan. Kebudayaan itu kan dinamis. Ya. Apakah keistimewaan Jogja itu secara peradaban suatu saat bisa saja hilang?
Pertama begini, saya tidak anti terhadap kata nguri-uri kebudayaan. Kemudian tidak anti terhadap pemeliharaan. Ya. Tetapi kita itu harus melihat definisi kebudayaan itu. Kan banyak itu definisinya kalau Ya, kita ngomong antropologi gitu. Iya, 28-an lah itu. Oh, lebih lah. definisinya. Lebih tuh kamu kalau lihat tuh Kluson gitu Iya. ya. Nah itu intinya ini Mas Rudot. Nggih. Saya pada saat itu mencoba mendefinisikan kebudayaan itu di dalam naskah akademik dan yang kita bernegosiasi sampai kepada perdanya. Nggih. Intinya saya begini, oke, menggunakan kata cipta rasa karsa. Oke. Cuma nggak saya terangkan bahwa kamu kan nggak tahu itu cipta rasa karsa itu berasal dari pikiran apa, nggak aku jelaskan sama mereka. Semua udah tahu lah, taken for granted, Ya. dianggap tahu. Nah, intinya begini, saya mendefinisikannya sebagai kebudayaan adalah proses belajar masyarakat dengan menggunakan cipta, rasa, dan karsa untuk menjawab tantangan zaman. Ya. Nah, maka kalau kita kembali kepada inimu tadi, apakah suatu hari akan hilang gitu ya? Iya. Hilang sih enggak. Tapi ada pergeseran, mungkin. Iya. Saya ingin beritahu seperti ini. Kalau kita lihat ekspresi budaya, Jogja, Oke. di zaman setelah perjanjian Giyanti gitu ya. Iya. Kan oleh Harting itu gubernur jenderal saat itu. Itu oke, Yogyakarta menjadi negara sendiri, tapi satu syarat, nggak boleh punya tentara. Kamu bayangkan, sebuah negara nggak boleh punya tentara. Tapi Mangkubumi kemudian melakukan melalui ekspresi kebudayaan, tari-tarian sedemikian rupa, yang intinya itu berlatih bela diri. Bela diri. Nah, ini apa? Ini kan menjawab tantangan zaman. Iya, iya, iya. Saya sebagai pemimpin negara harus tetap punya tentara yang bagus, tetapi karena tidak boleh, ya aku memakai ini. Adaptatif lah ya. Adaptatif. Sama dengan suku Asmat. Suku Asmat dengan ekspresi kebudayaan. Iya. Tari-tariannya meniru apa itu? Burung ya? Iya. Burung apa jenis Cendrawasih. cendrawasih. Nah, itu kan sebenarnya melalui perenungan ya memang tafsirnya, walaupun ini tafsir namanya tafsir boleh salah. Ya. Karena setiap tafsir kan kepentingan gitu. Betul. Ya. Tapi kan salah satu pendekatannya begini. Pada saat itu di Irian sana, di suku Asmat, banyak didapati kan, lu kok ini warga sukuku sehari meninggal 20 orang, 30 orang, ada apa ini? Nah, kemudian mereka bermusyawarah, yang intinya coba kita mengharmonisasi diri dengan alam. Ya. Jadilah tari-tarian itu sebagai ekspresi budaya yang oleh otorita dalam hal ini kepala suku, tolong ini ditarikan setiap hari. Dan benar, masyarakat menari sebagai pendukung kebudayaan itu kan, akhirnya nggak pada mati. Orang berpikir apa? Kalau kita orang modern, kita berpikir, oh nari kan olahraga. Ya, ya. Maka imunitasnya Naik. terbangun. Ya. Sehingga kalau digigit nyamuk Aedes aegypti itu, ya nggak kemudian lempoh gak iso apa-apa gitu itu loh. Okay. Nah, saya kira kebudayaan harus ke sana gitu itu loh. Iya, iya. Nah, sehingga di dalam cara berpikirku ini ya, Ya. sebenarnya sudah nggak ada lagi nih budaya itu ini high, Ini rendahan. ini rendah, ini pusat. Pada dasarnya budaya kan sebetulnya seperti itu. Yang bikin-bikin kayak gitu itu kan ya kelas-kelas masyarakat aja ya. Iya, kelas-kelas masyarakat itu yang mau supaya kelihatan boys kalau budaya gitu. Sebenarnya kan ya ekspresi kebudayaan kan di mana-mana sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan menjelang babak akhir, Mas. Sudah hampir 1 jam.
sebentar lagi Rakernas. Ya. Dan sebentar lagi ada perhelatan akbar pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia. Serentak pula. Apakah di Rakernas itu nanti dibahas PDIP akan bergabung dengan Pak Prabowo Gibran atau menjadi dalam tanda kutip oposisi ya? Kenapa saya kasih tanda kutip? Karena Ibu Mega sendiri kan tidak pernah tidak setuju dengan terma tersebut gitu. Gimana Mas? Ya, di Rakernas nanti kita memang akan membicarakan positioning kita di dalam pemerintahan Prabowo. Nah, nanti diputuskan di Rakernas. Jadi kalau hari ini ada pertanyaan, saya banyak ditanya kawan-kawan. Iya, pastilah. Nanti oposisi loh ya, nanti dulu kita lihat ini. Aku ini kan bukan tubuhku sendiri. Betul. Aku ini tubuh partai gitu loh. Itu termasuk kamu bertanya pilkada. Pilkada termasuk yang dibahas di situ. Kan pertanyaannya kalau kemarin kita itu diametral ya, berhadapan dengan Gerindra gitu misalnya. Apakah di dalam pilkada boleh bergabung? Boleh. Tapi belum ada keputusan ini. Atau sudah. Kalau untuk pilkada itu boleh kamu. Jadi melihat lokalitas. Okay. Jadi lokalitasmu ya memang kalau itu ini kenapa? Jadi gagasan orang beberapa orang yang pengen ada seperti koalisi besar di Malaysia itu nggak mungkin terjadi di Indonesia lah ya. UMNO gitu itu. Iya, UMNO. Ya itu kan sebenarnya yang kamu sebut tadi Pak Jokowi itu punya gagasan itu ya. Saya nggak tahu itu gagasannya Pak Jokowi pinjam mulut orang atau ya itu dari orang yang pengen ingin ngomong sebenarnya Pak Jokowi nggak punya gagasan selama ini kan nggak begitu kan? Nggak gitu. Oke, jadi artinya begini. Kalau saya menangkapnya dan membacanya ya, dari kasus pilkada dan ini pilkada ini sudah berjalan sekian lama, terbiasa loh kita ini bergabung dengan bahkan di presiden bermusuhan. Iya, karena apa? Ya namanya lokalitas di sini kayak apa sebenarnya? Itu yang kusebut wisdom kayak begitu. Nah, jadi ideologi ada, tetapi sebenarnya kan juga melihat kenyataan yang ada, kurang lebih kayak begitu. Maaf Mas, tapi ini PR besar loh ini DIY. DIY itu pilkada kemarin Gunung Kidul kalah. Oke. Iya kan? Iya. Bantul itu wakil ya? Iya. Bantul wakil. Sleman. Oh, Sleman ya yang menang ya? Sleman kalah ya? Kan gini. Sorry, kota dulu Mas. Itu yang dulu. Kemarin itu hanya ada Gunung Kidul, Bantul, dan Sleman. Iya oke. Tapi kita jadiin satu aja yang supaya dulu. gampang. Iya termasuk yang dulu. Kalah. Jadi 5 kan. 5-0. Yo kalah ngono lho Mas. 5-0 gitu loh. Iya, berarti kota kalah kan? Ya. Kalah. Padahal kursi PDIP lumayan banyak tuh. Ya. Sleman wakil ya. Ya. Karena yang ini kan kayaknya profesional ya. Yang mana? Yang Bu Bupatinya dianggapnya begitu atau perwakilan dari PAN kalau nggak salah ya. Wah ini perlu saya luruskan ini. Gimana Mas? Bu Gusti ini tuh apa? Gini. Ini pernyataan publik yang saya pertanggungjawabkan juga di publik. Siap. Jadi begini. Dulu Bu Gusti ini tidak akan jago. Saya datang bersama Ketua DPD dalam hal ini Mas Nuryati. Nggih. Intinya silakan Ibu jago melalui PDI. Oh lewat jalur PDI. Waktu itu minta waktu 3 hari untuk berpikir. Dan akhirnya berpikir dan ambil keputusan ya saya melalui PDI. Nah begitu. Nah tapi bukan kader tulen PDIP kan, lewat jalur PDIP. Gitu, ya. Nah kemudian dalam perkembangannya yang berbeda kan begitu loh. Apa tuh Mas? Ya kemudian, kok
jadi lebih ke PAN gitu loh. Oh, sehingga masyarakat menangkapnya beliau adalah representasi dari PAN. Dari PAN. Karena suaminya kan PAN kan. PAN kayak begitu. Oke. Jadi itu ada perkembangan. Iya. Manusia berubah kan lumrah kayak gitu. Siap. Kulon Progo? Kulon Progo kemarin itu kan PDI. Kemudian karena jadi pejabat setingkat menteri yang namanya Pak Hasto itu, kan kemudian wakilnya naik. Iya. Namanya Pak Tejo. Kemudian diwakili oleh Fajar Gegana itu PDI. Artinya PDI kalah dong di Kulon Progo aslinya. Aslinya menang. Karena dulu yang mimpin PDI. Tapi si Bupatinya? Iya. Bupatinya PDI ya? Iya kan namanya Pak Hasto. Oh, Pak Hasto itu ya? Naik jadi pejabat setingkat menteri. Iya. Maka otomatis sesuai undang-undang. Wakilnya naik. Oke. Jadi bupati. Kan begitu? Nah butuh wakil. Nah wakilnya ini dari PDI gitu itu loh. Yang kemarin itu. Berarti relatif sebetulnya yang dimenangkan PDI itu ya hanya Kulon Progo yang Kabupaten 1. Ya kalau, ya, betul kan? Kalau kemarin iya. Ya. Nah ini kira-kira konstelasinya gimana nih? Gini. Jadi pertama gini ya, PDI itu partai inklusif. Ya, terbuka. Oke. Jadi yang dimaksud terbuka itu beginilah. Mengutamakan kadernya untuk jadi pilkada nih ya, kontak ya. Ya. Untuk jadi kepala daerah. Dengan tidak menutup kemungkinan orang lain masuk. Nah ketika orang lain masuk itu, tentu kami memiliki namanya sekolah partai ya. Di mana di situ diberitahu, diajarkan bagaimana mengelola daerah yang sesuai dengan pikiran dalam pengertian visi, misi PDI Perjuangan dan ADART. Bahwa di antara yang diajari itu kemudian ada yang kemudian agak berbeda. Kan contohnya terlalu konkret ini gitu tuh loh. Iya. Ya udah nggak usah diomongkan, terlalu konkret kan. Iya, makanya. Nah ya sudah. Nah, sehingga kan jadi pelajaran ini. Jadi pelajaran itu tadi. Kayak begitu. Sehingga ya kita berharap kemudian dari diskusi awal tadi pernah mengalami sesuatu ini ya kita lebih hati-hati. Nah lebih kehati-hatian itu kalau kemudian bagaimana cara membangunnya. Balik lagi soliditas dulu partai politik. Sehingga ketika kita mentransformasi nilai bahkan dan seterusnya. Itu kita memang sudah kuat di dalam gitu itu loh. Oke, sampai di sini Mas. Betul nggak tesis yang menyatakan bahwa kekalahan PDIP kali ini bukan hanya kekalahan strategi dan kekalahan power. Strategi itu maksudnya begini, kira-kira ya. Misalnya dulu itu mohon maaf Pak Hasto yang di dalam publik sering misalnya kayak PSI mau merapat PSI itu apa, Projo itu gitu-gitulah. Kan mungkin yang ditangkap masyarakat arogan gitu ya. Tapi kita tidak akan masuk ke wilayah itu ya. Atau power artinya dari luar. Ada kekuatan dari luar yang ya tadi itu membikin sesak napas Mas Tauhid dan kawan-kawan gitu kan. Nah, tapi juga ada faktor ketiga. Yaitu faktor banyak kader PDIP yang darah ke PDIP-nya itu sudah tidak pekat lagi. Gimana itu Mas? Yang ketiga yang khusus saya tanyakan. Oke. Jadi begini, yang kamu katakan itu tidak terlalu salah. Tetapi saya tidak bisa mengatakan itu sangat benar gitu tuh ya. Oke. Jadi khas budayawan ini jawabnya. Ini diplomat. Jadi begini. Sebenarnya kan kita ini berakar dari kaum marhaen ya. Siap. Orang kecil maksudnya. Di tengah situasi yang seperti ini, orang kecil itu adalah orang yang paling mudah digoda sebenarnya. Nah, godaan-godaan seperti inilah yang kemudian ditengarai oleh kawan-kawan di luar nih, pengamat nih. Bahwa ini darahnya sudah tidak terlalu merah. Kan kayak begitu. Tetapi kalau kita menggunakan
hasil riset gitu ya. Ya. Hasil riset saya menggunakan buku namanya What is Democracy gitu ya. Itu karya Alan Turing ya. Itu gini loh Mas, kalau ada komposisi di sebuah negara yang multipartai begini, sebenarnya kalau PDI itu dapat 36%, kemudian dapat 27%, dan turun, terus naik lagi. Itu konon sebenarnya yang militan itu sebenarnya dari semua itu hanya 14%. 14%. 14%. Nah, yang lain kalau kemudian apa? Ya mereka, apalagi di Jawa ya ada patron klien kan ya. Ya. Mengikuti itu. Kemudian yang ini, yang catatan paling penting. Apa tuh Mas? Begini, saya ini pemilih ini menggambarkan masyarakat ya. Ya. Dia itu sebenarnya nggak ada prepare khusus, kecuali bagi dirinya. Bahkan dirinya terancam prepare-nya. Itu begini logiknya. Gimana? Saya kemarin sudah memilih itu partai A. Oke. Loh kok aku tetap aja kayak begini. Terus ini udah ada pemilu hari ini. Tak coba milih B. Dengan jaminan yang sama tidak terjaminnya seperti A. Oh. Jadi coba. Nyoba ya. Ada seperti itu. Persentasenya ada juga. Itu berapa. Oke. Nah kurang lebih kayak begitu. Jadi kalau tadi sekali lagi dikatakan ada yang abu-abu kayak begitu itu, gini dong cara ngelihatnya. Kan banyak orang yang ngaku PDI. Iya. Ngaku ya maksudnya. Iya, ngaku. untuk kepentingan tertentu. Nah, lalu apakah mereka ditiadakan? Ya enggak juga. Kalau memang ngaku kemudian mau aktif juga enggak apa-apa. Mau ikut bergerak juga enggak apa-apa. Tapi tidak sedikit lah. Yang itu hanya untuk Ngaku kepentingan tertentu. Ya, kepentingan pribadi. Iya. Alias nyopet. Ya bisa nyopet, bisa yang lain kan. Iya. Kalau kita ini partai pemenang, misalnya nih mau ngasain pasar gitu ya. Aku wong PDI gitu kan, lurah pasarnya Gleleng Mas ya. lurah pasarnya kan mikir gitu itu loh. Betul. Atau yang lain dan sebagainya dan sebagainya Iya. gitu loh. Oke. Mas Tohet, terima kasih banyak ya. Oke, Mas. Atas obrolannya, semoga nggak lupa dengan Jogja dan sering-sering balik ke Jogja. Wah, newes ning pergaulan Jakarta, Bos. Kamu jangan keliru lah. Aku kan dulu di Jakarta 12 tahun kan. Oh, iya ya. Iya kan kuliah di Kuliah sana, di sana. nggak jelas lagi gitu. Iya. Tapi kan akhirnya kan tetap Iya. di situ. Dan masih memperjuangkan masyarakat, kepentingan masyarakat Jogja lah Mas ya. Iya. Tapi gini, kalau tadi kan hampir nggak tak jawab kamu ini. Yang bagaimana dengan agenda Jogja gitu tuh loh. Ya. Ya pasti aku akan mewakili Jogja. Tapi cara berpikirnya kan begini, aku bukan DPD. Kalau DPD itu utusan daerah. Kalau aku ini mikir Indonesia. Iya. Nah, untuk kemudian untuk kepentingan khususnya ya mereka kemudian Jogja itu pasti berkaitan dengan elektoral kan begitu ya. Tapi yang utama kalau DPR itu adalah mikir tentang Indonesia. Setuju. Nah. Tapi kan Anda nanti kalau reses kan harus tanggung jawab sama konstituen Anda ya. Kalau itu tetap masa Iya. aku resesnya di Kalimantan. Ya resesnya Enggak, di itu Jogja. kan sebetulnya untuk menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Anda Ya, kepada tetap. konstituen Anda. Terakhir banget Mas. Nanti aku reses di kamu juga lah. Siap. Enggak, terakhir ini Mas. Pilkada untuk 2024. Apa target PDIP Jogja? Besok itu 5 untuk DIY ya. 5-5-nya harus menang. Realistis kami 3. 3. Daerah mana? Jangan Nggak usah ditanya. Karena itu rahasia. 3 itu udah oke lah. Karena Ya. kemarin hanya 1 kan. Kulon Progo, Progo, ya kan. betul. Ya. Tiga, Ini kita 3. 3 maksudnya 3 untuk yang bupati kan? Ya.
Harus maksudnya gitu kan, nggak mungkin kita ngomong 3 wakil bupati. Ya, wakil bupati juga nggak apa-apa kan, nggak mau tuh. Nggak dihitung loh Mas. Ini 3 maksudnya 3 bupati. Oke lah, 3. Kok malah aku sih? Iyalah. Mohon maaf loh Mas. Ya soalnya kan ini pemacu semangat. Iya, sayang banget kalau nggak menang 3 atau 4 kan ya. Doakan ya. Siap. Ya, Mas. terima kasih Mas. Saya yang terima kasih Mas, selalu menyenangkan ngobrol sama Anda. Ya ini cuma sejam karena terakhir kita ngobrol 5 atau 6 jam itu. Ngomong sama budayawan yang intelektual dan politikus tuh memang menyenangkan. Matur nuwun sekali lagi Mas. Terima kasih ya. Mas. Pudut. Harus jenengku lali. Enggak, Pak, selalu Pudut EA. Ya. Begitu teman-teman, sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya. Matur nuwun Mas. Sip.